Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maryam Makuni. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi UTS dari mata kuliah Perspektif Global dari dosen pengampu Bapak Muhammad Sarlin SPD MPD. Di video ini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman pakaian jenis gamis sebagai representasi budaya Arab di Indonesia. Selamat menyaksikan. Mari kita simak video yang satu ini. Di video ini terlihat bahwa bangsa Arab memakai pakaian jenis gamis yang berwarna putih. Pada dasarnya, gamis yang digunakan masyarakat Arab berfungsi sebagai pelindung tubuh dari panas dan pasir. Pada umumnya ditemukan di wilayah Arab. Gamis putih adalah warna yang paling ideal untuk bangsa Arab. Kenyataannya dari gamis putih membuat para pejabat paling atas baik negara maupun organisasi menggunakan gamis putih dalam kehidupan berbisnis setiap hari. Raja Arab Saudi memiliki pakaian gamis putih yang begitu rapi dan polos, yang mencerminkan statusnya sangat tinggi. Tentunya ada kaitannya antara gamis putih dan religius Arab. Walaupun ia gunakan dalam semua aktivitas, entah itu sakral ataupun yang bisa kita lihat di video ini, ataupun juga mereka menggunakannya di kehidupan sehari-hari dalam berdagang ataupun dalam aktivitas apapun. Gamis putih merupakan anjuran dari Nabawi sebagai warna pakaian yang paling baik. Tentu saja dengan pengaruh modernitas juga melanda Arab dari pakaian laki-laki yang menjadi lebih bervariasi. Gamis putih ternyata ada makna tersendiri di balik pakaian yang dikenakan pria Arab ini. Dengan menggunakan gamis putih atau biasa disebut dengan tuab, para warga Timur Tengah digunakan untuk berpakaian sederhana. Semua kalangan, baik dari golongan mampu maupun yang tidak mampu. Seperti yang kita lihat di video ini, ada banyak pria yang menggunakan gamis putih untuk acara yang sakral ataupun acara yang ada di video ini. Selain masyarakat awam yang ada di Arab, tentunya Sang Raja Salman, orang nomor 1 di Arab ini, terlihat selalu menggunakan gamis putih atau tuab di kehidupan sehari-hari, di kehidupan sehari-harinya ataupun di acara lainnya. Seperti ia datang ke Indonesia, ia menggunakan gamis putih. Raja Salman sendiri ingin menunjukkan bahwa pakaian ini adalah simbol kesederhanaan dan juga menjadi ciri khas orang Arab. Baik, itu video yang saya sampaikan. Kemudian mari kita simak penjelasan keanekaragaman pakaian jenis gamis yang menjadi representasi budaya Arab dan di Indonesia. Pakaian yang beragam. Dari segi historisnya, pakaian-pakaian Arab memiliki keterkaitan dengan tradisi-tradisi yang berkembang di setiap periodisasinya yang tergambarkan dalam setiap sejarah berpakaian Islam. Sejarah tersebut menjadi cikal bakal di mana berkembangnya pakaian-pakaian tradisional Arab Saudi yang berkembang baik dari segi istilah maupun coraknya di bagian negara Arab Saudi.
Pakaian jenis gamis sering diidentikan dengan seseorang yang beragama Islam dari Timur Tengah, berbeda dengan jenis koko yang mencerminkan seseorang yang beragama Islam dari Indonesia. Pakaian ini sering digunakan untuk mencerminkan ketaatan seseorang dalam menjalankan agamanya dalam tata cara berbusana seperti umat Islam pada awal pertama kemunculannya, atau bagi orang keturunan Arab mencerminkan asal-usulnya sebagai orang keturunan Arab, atau karena banyak penyiar agama Islam di masa lalu adalah orang Arab berpakaian jenis gamis, maka gamis populer di kalangan umat Islam, walaupun tidak ada kewajiban untuk menggunakan gamis dalam aktivitas hidup sehari-hari. Karena Indonesia berada jauh dari Arab dan memiliki kebudayaan yang berbeda, menjadi menarik untuk melihat pergeseran makna yang terjadi dari pakaian gamis Arab dengan pakaian gamis yang ada di Indonesia. Kesulitan utama dalam mengkaji pakaian gamis adalah perbedaan konsepsi yang terjadi di masyarakat mengenai pakaian gamis yang dapat diamati, sebagaimana yang digunakan di Arab dan digunakan di Indonesia. Di Arab, gamis lebih sering disebut sebagai tawab atau zalabiyah, merujuk pada pakaian yang diduga dikenakan Nabi Muhammad SAW. Sementara jilbab merujuk pada pakaian yang dikenakan oleh perempuan atau tanpa penutup kepala. Kedua pakaian ini sebenarnya sama dalam bentuknya, hanya saja diberikan istilah berbeda untuk gender yang berbeda. Penutup kepala sendiri disebut sebagai hijab atau burqa. Sementara di Indonesia terdapat dua pengertian gamis yang memiliki struktur yang kurang lebih sama dengan jalabiyah atau biasa yang disebut dengan jilbab. Nilai-nilai yang terkandung dalam gamis dalam kebudayaan Arab Saudi antara lain ada menunjukkan nilai praktis dalam berbisnis. Yang kedua, menunjukkan kekuasaan Arab Saudi dibandingkan dengan bangsa lainnya di daerah mereka sendiri. Yang ketiga, membangun persatuan Arab. Yang keempat, menjadi pelindung keluarga. Dan yang kelima, menjalani hidup dengan santai. Yang keenam, kesederhanaan. Dan yang ketujuh, keteladanan. Yang kedelapan, religiusitas dan mayoritas atau status sosial dan ibadah. Pada bagian dasar, gamis digunakan masyarakat Arab berfungsi untuk sebagai pelindung tubuh dari panas dan pasir yang umum ditemukan di wilayah Arab Saudi. Warna putih adalah warna yang paling ideal untuk situasi panas karena sifatnya yang reflektif sehingga panas tidak terserap tubuh, dan tubuh yang tertutup gamis dapat lebih dingin dan nyaman dalam situasi panas. Tentu ada juga kaitannya antara gamis putih dan religiusitas bagi bangsa Arab. Walaupun ia digunakan dalam semua aktivitas, entah itu sakral atau profan, gamis putih merupakan anjuran dari baginda Nabi sebagai warna pakaian yang paling baik. Nilai-nilai yang terkandung dalam gamis dapat diterjemahkan langsung pada nilai-nilai kultural bangsa Arab. Seseorang harus berperilaku dalam segala aspek hidupnya untuk menunjukkan kesan yang baik pada orang lain. Nilai ini ditunjukkan dengan gamis yang selalu rapi dan polos sehingga terkesan suci dan baik. Bahkan raja memakai gamis yang polos, putih dan rapi. Dengan pakaian gamis yang membatasi gerakan, para pemakai dapat bergerak secara moderat dan menunjukkan kesan yang baik. Kemudian mari kita lihat setiap nilai yang terkandung yang ada di Arab dengan nilai yang ada di Indonesia.
yang ada di Indonesia menunjukkan nilai praktis dalam berbisnis. Jelas tertulis nilai ini tidak terlihat dalam penggunaan gamis yang ada di Indonesia. Gamis yang ada di Indonesia tidak digunakan untuk berbisnis dan tidak pula diasosiasikan dengan moderasi dalam gerakan. Para pebisnis muslim lebih senang menggunakan pakaian koko dan sarung atau pakaian biasa dalam aktivitas bisnis mereka. Artinya, makna ini gagal ditransmisikan dari Arab ke Indonesia. Kemudian menjalani hidup dengan santai. Di Indonesia, kesantaian tidak dapat disimbolkan dengan gamis karena dengan memakai gamis akan mempersulit hidup. Iklim tropis jauh berbeda dengan iklim gurun. Curah hujan yang tinggi dan tanah berlumpur akan mengakibatkan gamis yang kami pakai mudah basah dan kotor. Hal ini dapat dilihat pada seorang artis yaitu Saipul Jamil yang memakai gamis pada saat hujan dan berlumpur sampai ia mengangkat gamisnya saat sedang berjalan, dan kemudian menunjukkan makna ibadah dari gamis ini cukup kental di Indonesia. Di banyak masjid dapat ditemukan jemaah yang memakai gamis. Makna ini kemungkinan bersifat eksklusif dalam artian gamis hanya dipakai di lingkungan masjid untuk menjalankan ibadah. Ataupun beberapa orang mungkin memakai gamis dalam aktivitas lengkap dengan alasan kesederhanaan nyata atau kebiasaan yang dibawa dari pesantren lalu menjadi terbiasa. Apakah makna gamis di Indonesia? Hasil kajian di atas menunjukkan makna-makna gamis yang ada di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama ada kepemimpinan umat. Yang kedua ada keanekaragaman dalam berpakaian sejauh menutup aurat. Dan yang ketiga ada pemahaman Islam yang rendah. Yang keempat bagian dari gaya. Yang kelima ada pencerahan atau taubat. Yang keenam kehidupan sehari-hari yang ada di pesantren. Tentu saja sudah menjadi kebiasaan dalam kontak budaya terjadi suatu proses meniru. Mereka meniru ulama Arab yang menggunakan gamis dengan sengaja mungkin karena faktor kesederhanaan atau status sosial. Para pemakai gamis ini hanya ada di lingkungan para murid dari ulama tersebut. Lambat laun ketika institusionalisasi dalam bentuk pesantren dan madrasah, gamis hanya dianggap sebagai seragam. Begitu di Indonesia, keanekaragaman yang telah terjadi sejak awal sejarah penyebaran Islam di Indonesia, ini menjadi faktor berkelanjutan dalam mengubah makna gamis di masyarakat Indonesia. Hingga sekarang dan saat ini, gamis sudah naik statusnya dari sekedar pakaian biasa bagi bangsa Arab Saudi menjadi pakaian yang paling bermakna, tetapi tidak terlalu ekstrim. Dalam artian, hanya salah satu alternatif untuk menunjukkan religiusitas lewat keanekaragaman gaya berpakaian. Keanekaragaman budaya Indonesia yang juga menjadi faktor pendorong yang kuat dalam memahami bahwa gamis tidaklah sebuah identitas agama yang pasti. Di era modern seperti ini, gamis tetap berada dalam status yang tinggi yang melekat pada aktivitas keagamaan. Seperti di daerah kita yang percaya dengan kuatnya asosiasi gamis dengan keimanan. Berbagai hal positif dalam artian sejalan dengan makna religiusitas seperti kesederhanaan, pencerahan, dan taubat muncullah bersamaan dengan pemakaian gamis ini. Tetapi di daerah ini pula banyak hal-hal negatif yang dapat muncul seperti menutupi perbuatan yang melanggar hukum. Yang lainnya semata sebagai fungsi pendamping yang
oportunistik sebagai fungsi strategi seksual para mahasiswa dan akulturasi atau sekedar bagian dari gaya dan karakteristik fisik dan kultural. Indonesia menjadi faktor penyebab mengapa terjadi pergeseran makna. Karakteristik fisik berupa iklim yang lebih lembab mengakibatkan penggunaan gamis ini tidak praktis di masyarakat Indonesia. Akibatnya ini telah cukup untuk menghilangkan penggunaan gamis dalam jumlah besar di masyarakat. Karakteristik kultural di Indonesia sangat multi etnis, mengakibatkan pakaian gamis tidak dapat meresap pada semua anggota masyarakat yang ada di Indonesia. Dua faktor ini mendukung bukan saja perubahan makna asli gamis yang menjadi lebih menyempit, tetapi juga menambahkan makna-makna baru yang memperkaya makna gamis sebagai sebuah gaya berpakaian khusus di masyarakat Indonesia seperti sekarang ini. Baik, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.